Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Kampus Biru. Dengan saya sendiri, Abdurrahman Sudes dengan NIM akhiran 088 dan rekan saya. Dengan saya Kisya Pasaribu dengan akhiran 105. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang kebijakan kelautan dan perikanan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Sekarang di sini saya akan bertanya kepada narasumber saya sendiri tentang pendapatnya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita berbicara tentang Cipta Kerja. Kalau boleh dijelaskan, Cipta Kerja itu bagaimana sih konsepnya? Baik secara luas maupun dalam aspek Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam konsep luas ya, Cipta Kerja itu sederhananya upaya seseorang membuka atau menciptakan sebuah prospek kerja di mana berpeluang besar bagi negara untuk mengurangi tingkat pengangguran, menetralkan perekonomian, dan membuka usaha-usaha yang berdampak baik bagi negara. Nah, kalau kita beranjak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja itu singkatnya upaya penciptaan kerja yang mempertahankan aspek kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi baik usaha kecil maupun menengah, serta meningkatkan ekosistem investasi, baik investasi pemerintah pusat yang mempercepat proyek strategis nasional. Jadi sampai sekarang undang-undang itu masih berlaku atau bagaimana sih? Sampai sekarang undang-undang itu masih berlaku, bahkan seiring berjalannya waktu undang-undang ini akan dipermanenkan sebagai undang-undang resmi. Jadi ngomong-ngomong membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dipastikan pasti ada kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kelautan dan perikanan. Itu bagaimana sih kebijakannya? Jadi gini ya, negara kita kan 70% lebih berkawasan di perairan. Jadi dengan besarnya wilayah perairan, bahkan garis pantai terpanjang di dunia itu ada di Indonesia gitu. Jadi dipastikan Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah perairan Indonesia sangat diperhatikan karena berpengaruh bagi kehidupan perairan di masa depan. Diciptakannya lapangan kerja di wilayah laut dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan memberikan kemudahan perizinan yang nantinya akan menjadi kunci dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Ini seiring berjalannya waktu, kita menemukan pelanggaran-pelanggaran atau ketidaksesuaian pemberlakuan undang-undang ini. Seperti kita ketahui, maraknya dari tahun ke tahun sampai sekarang, para mahasiswa masih sering melakukan aksi unjuk rasa agar undang-undang Cipta Kerja ini diberhentikan. Itu pendapatnya bagaimana? Sebagai mahasiswa ataupun masyarakat awam ya, kita pasti mengerti dan memahami undang-undang yang bagaimana yang membangun dan undang-undang yang bagaimana yang bersifat menghancurkan. Dilihat dari kebijakan-kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada aspek yang membangun, tetapi ada juga beberapa aspek yang kurang membangun. Bahkan bertolak belakang dengan keadaan laut di negara kita. Di awal, semua kebijakan itu bersifat membangun dan positif. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa undang-undang atau beberapa kebijakan undang-undang ini mengisyaratkan percepatan investasi, sehingga para pelaku penciptaan kerja itu mengabaikan aspek perlindungan terhadap ekosistem di perairan kita. Kalau boleh disebutkan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung atau yang bersifat negatif bagi aktor kelautan dan perikanan itu, apa ya? Ada nih beberapa kebijakan yang kurang mendukung atau tidak mempertahankan kelestarian perairan kita. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus perizinan perlindungan lingkungan sebagai instrumen pencegahan atau pencemaran dan kerusakan ekosistem. Nah, dihapusnya perizinan ini, maka akan terjadi maraknya kebebasan para pelaku pekerja untuk merusak ekosistem di lingkungan perairan. Hal ini akan mengancam kelestarian lingkungan kelautan kita karena Undang-Undang Cipta Kerja mencabut perizinan perlindungan ekosistem. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan akan mendorong ekspansi besar-besaran di daerah pesisir ruang laut. Para pembuka prospek kerja tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem
sehingga mereka hilang kendali atau tidak terkontrol dalam mengembangkan usaha mereka dan mengabaikan kelestarian laut. Nah, yang ketiga ini, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menggunakan pendekatan risk-based monitoring untuk melindungi wilayah laut Indonesia yang pelanggarannya bersifat besar, tetapi pelanggaran yang bersifat kecil diabaikan. Jadi, para pelanggar yang bersifat kecil melakukan secara bebas pelanggaran-pelanggaran tanpa adanya hukuman. Dan dengan pendekatan risk-based monitoring ini, diadakan itu hukuman atau tuntutan yang bersifat administratif. Jadi para pelaku kesalahan ini hanya membayar sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sedangkan tidak dihapuskan hukuman pidana atau hukuman di penjara dihapuskan, sehingga mereka secara bebas melakukan kesalahan-kesalahan di wilayah laut. Berarti tidak semua kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berdampak baik bagi Indonesia, ya? Ya, benar sekali. Oleh sebab itu, mahasiswa bahkan mungkin masyarakat gitu melakukan aksi agar undang-undang ini diturunkan atau dihapuskan karena dampaknya sangat buruk bagi kehidupan, terkhususnya di wilayah perairan Indonesia. Jadi menurut Anda sendiri nih, apa sih usaha yang kita lakukan itu sebagai mahasiswa yang aktif di Fakultas Kelautan dan Perikanan, terusnya mahasiswa dalam program studi manajemen sumber daya perairan untuk menyikapi hal tersebut? Banyak ya upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan wilayah perairan Indonesia, apalagi kan kita masih muda. Terus kita masih memiliki tenaga dan waktu untuk memperbaiki sistem hukum kita agar lebih adil ke depannya. Mungkin dengan cara belajar, mengerti, memahami, menumbuhkan sikap peduli, dan bahkan berani menyuarakan suara-suara kecil agar mampu mengubah Indonesia menjadi negara panutan tanpa merusak wilayah laut yang kita miliki. Kita memiliki hak dan kewajiban dalam aspek kelestarian kelautan dan perikanan Indonesia. Karena keindahan pemanfaatan laut bukan hanya dirasakan sampai di sini saja, bahkan bisa dirasakan oleh generasi di masa depan, sehingga mereka mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan alamnya, terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada baik di lingkungan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi ini saya bisa mengambil kesimpulan ya dari jawaban yang akan saya jawab. Teman-teman sekalian, kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, terutama dalam aspek kelautan, kita belum tentu berdampak positif bagi pertahanan pelestarian perairan Indonesia. Jadi sama-sama kita belajar mengerti bahwa bagaimana pentingnya menjaga pelestarian kelautan dan perikanan. Sekian dari saya dan rekan saya. Apabila ada salah kata, semoga dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.